Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Jumper. Berikut ini adalah buku tematik kelas 6, tema 2. Sekarang kita sampai pada pembelajaran 5. Ini adalah halaman 130. Ya, bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Ya, baca teks berikut dalam hati, kemudian diskusikan dalam kelompok. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade-blokade ekonomi oleh Belanda atau NIKA. Beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, diantaranya pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru pada bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecah masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Ir Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi, distribusi, makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Produksi itu pembuatan barang, distribusi itu pengiriman, ya artinya seperti itu. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan yang tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2-3 tahun. Rencana Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan, dalam program ini Kasimo menyarankan agar yang pertama, menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Kemudian di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Kemudian transmigrasi. Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari satu provinsi yang padat penduduknya ke provinsi lain yang jarang penduduknya. Organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Tuliskan kesimpulan teks tersebut pada bagian berikut. Upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan di awal masa kemerdekaan. Ini ada berbagai bidang, ya. Yang pertama pinjaman nasional. Ya, di sini pada awal kemerdekaan ya ada program pinjaman nasional
ya, oleh Menteri Keuangan IR Surahman, pinjaman nasional. Nah, langsung pinjaman nasional aja ya, pinjaman nasional. Ya, pinjaman nasional ini digagas oleh IR Surahman, ya, selaku Menteri Keuangan, ya, oleh Menteri Keuangan. Sejak di awal-awal Indonesia berdiri sudah banyak kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan bangsa, pada intinya itu ya. Kemudian ada konferensi ekonomi, ya, ya, dipimpin oleh Menteri Kemakmuran. Konferensi ekonomi dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, yaitu IR Darmawan Mangunkusumo. Menteri Kemakmuran. Nah, kemudian ada pembentukan Badan Perancang Ekonomi, ya. Loh, Menteri Kemakmurannya Aka Gani. Sebentar. Konferensi ekonomi oleh Menteri Kemakmuran IR Darmawan Mangunkusumo. Terus ini kemudian ini juga atas Menteri Kemakmuran. Mungkin beda era ya. Di sini oleh konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran IR Darmawan Mangunkusumo. Terus kemudian pembentukan Badan Perancang Ekonomi juga oleh Menteri Kemakmuran. Ya, mungkin ini era berikutnya ya, pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan Perancang Ekonomi. Di sini ya, pembentukan Badan Perancang Ekonomi atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. Aka Gani. Dr. Aka Gani. Ini juga Menteri Kemakmuran. Terus apa lagi kebijakan yang ada dulu? Rencana Kasimo, jelas oleh IJ Kasimo ya, sesuai dengan namanya, Menteri Urusan Bahan Pangan. Rencana Kasimo. Rencana Kasimo oleh IJ Kasimo. Ya. Oleh IJ Kasimo. Beliau adalah Menteri Urusan Bahan Pangan. Menteri Urusan Bahan Pangan. Terus kemudian ada Persatuan Tenaga Ekonomi, organisasi yang dipimpin oleh BR Motik, ya. Persatuan Tenaga Ekonomi. Oleh BR Motik. B.R. Motik. Ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta dengan dibentuknya PTE, Persatuan Tenaga Ekonomi, juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, ya, dan memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Ya, jadi baik dari negara
dari pihak swasta pun sangat membantu program-program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan. Ya. Selanjutnya kamu akan bekerja sama dalam menampilkan tari indang. Apakah kamu masih ingat gerakan dan pola lantai yang telah kamu pelajari sebelumnya? Ya, ini diskusikan. Bahwa ini kedoblan ya. Oke. Kamu baru saja belajar berbagai gerakan tari indang. Apakah kamu memperhatikan rasio? Oh, enggak, beda ya. Apakah kamu memperhatikan rasio antara siswa laki-laki dan perempuan dalam setiap kelompok tari indang tadi? Ayo kita diskusikan rasio perbandingan. Ya, sekarang kita akan masuk pada segmen matematika rasio. Ya, rasio itu bahasa Inggris, artinya perbandingan ya, rasio. Ini artinya perbandingan. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, kita ayo berlatih. Perhatikan soal cerita berikut. Sekelompok tari indang, ya, terdiri dari 4 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Berapakah rasio atau perbandingan siswa laki-laki terhadap siswa perempuan? Jadi rasionya siswa laki-laki, ya, atau saya gambar SL siswa laki-laki. Kalau saya dibanding itu seperti dibagi, siswa perempuan sama dengan 4 dibanding 6. Cara nulisnya seperti itu. Ya, jadi siswa laki-laki dibanding siswa perempuan bisa disederhanakan sama-sama dibagi 2. Ini menjadi 2 dibanding 3. Ya, sebenarnya cara penulisan rasio juga boleh dalam bentuk per. Jadi siswa laki-laki, ya, biasanya L-nya itu agak kecil, ditulis agak kecil ke bawah, subscript namanya. Siswa laki-laki dibanding siswa perempuan sama dengan 4/6, atau bisa kita sederhanakan menjadi 2/3, seperti itu. Ya, berapakah rasio siswa laki-laki terhadap perempuan? Sebelum menjawab soal di atas, perhatikan penjelasan berikut terlebih dahulu. Nah, ini penjelasannya. Apakah rasio atau perbandingan itu? Rasio bukan raiso ya. Kalau dibalik jadi tidak bisa artinya. Rasio digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah atau kuantitas satu sama lain. Rasio paling sederhana adalah membandingkan 2 nilai. Namun perbandingan 3 nilai atau lebih mungkin juga dilakukan. Ya, dalam rasio itu. Bagaimana langkah-langkah menentukan rasio? Perhatikan gambar dan penjelasan berikut. Nah, itu tadi kita akan pahami penjelasannya versi buku tematik dulu. Di sini ada, kita zoom biar kelihatan. Di sini ada tepung, ada gula, ya. 3 gelas tepung dan 1 gelas gula. Jadi rasionya 3/1 pasti ini nanti. Kita cek. Ya. Rasio, ya, menunjukkan perbandingan jumlah dari 2 benda atau lebih yang berkaitan satu sama lain. Misalnya jika sebuah kue, ya, dibuat dari 3 gelas tepung dan 1 gelas gula, maka perbandingan tepung dan gula adalah 3/1. Jadi tepung, ya, kita boleh tulis seperti ini, dibanding gula sama dengan 3/1. Dibanding itu sama dengan dibagi, ya. Di dalam matematika, ya, dibanding itu senilai dengan, ya, di matematika, ya, dibanding itu senilai dengan dibagi. Dengan, ya, dibagi. Ya, kata senilai itu bisa digantikan di sini, dibanding. Ya, kata senilai ini di matematika kita biasa menggunakan simbol seperti ini. Sama dengan tapi ada agak meliuk seperti ini. Ya, dibanding itu senilai dengan dibagi. Ya, jadi dibanding senilai dengan dibagi. Rasio dapat ditulis dengan kata-kata
atau dengan simbol. Nah, kalau yang ditulis Pak Ali tadi ini dengan simbol. Kalau dengan kata-kata seperti ini 3:1 ini dengan kata-kata. Ya, misalnya jika terdapat 4 anak laki-laki, ya, jadi di sini 4 laki-laki, saya kasih merah, dan perempuan saya kasih biru, misalnya 8 anak perempuan dalam sebuah kelompok tari, maka rasio anak laki-laki terhadap anak perempuan adalah 4 dibanding, jadi rasio laki-laki dibanding perempuan ini sama dengan 4 dibanding 8. 4 ya secara matematis 4 dibanding 8 ya, atau 1:2 karena masing-masing bisa dibagi 4. Jadi laki-laki dibanding perempuan ini bisa sama-sama dibagi 4, 4 dibagi 4 adalah 1, 8 dibagi 4 adalah 2 ya, seperti itu. Ditulis menggunakan simbol sebagai berikut 4:8 atau 1:2. Oke. Rasio biasanya ditulis dalam bentuk titik 2 seperti ini. Gunakan perkalian dan pembagian untuk menaikkan atau menurunkan rasio. Misalnya 48, masing-masing angka bisa dibagi dengan 4, maka hasilnya 1:2 atau 1:2 ya. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan ditulis secara matematis. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Membandingkan lebih dari 2 benda, misalnya perbandingan umur ayah. Jadi ayah dibanding ibu ya, dibanding Edo, kita biasa menggunakan simbol seperti ini untuk mempermudah daripada A, Y, A, H, hurufnya banyak, I, B, U, E, D, O ya. Cukup inisialnya saja, namanya inisialnya A, ayah, I itu ibu, E itu untuk Edo, adalah 8 dibanding 7 dibanding 3. Secara matematis kita lebih enak nuliskan seperti ini. Ya, berapa jumlah umur ketiganya? Jadi kalau jumlah umur ya ditambahkan ayah dibanding Edo, ibu ditambah ya. A untuk ayah, I untuk ibu ya. Jadi jumlah perbandingan ya ini, ayah ditambah ibu ditambah Edo ya, dibanding umur Edo misalnya sama dengan 8 tambah 7 tambah 3 dibanding Edo itu 3 ya, seperti ini. Jadi jumlah umurnya 18, umur Edonya 11 tahun ya, jadi kayak dibandingkan gitu. Jadi dalam perbandingan bisa perbandingan umur aslinya, bisa juga perbandingan dalam bentuk ininya rasio ya. Jadi akhirnya kita tahu benar-benar jumlah umurnya berapa. Jadi untuk menghitung kita bisa menggunakan rasio dengan dikalikan yang sebenarnya. Ini dalam bentuk rasio 876, ini dalam bentuk rasio ini ya, sedangkan 11 tahun ini adalah umur sebenarnya. Jadi kalau yang atas sebenarnya, yang di bawah juga sebenarnya ya. Yang atas itu sebenarnya, yang ini yang bawah juga harus sebenarnya. Ya, kalau yang atas ini dalam bentuk rasio, nilai rasio, yang bawah juga harus dalam bentuk nilai rasio. Ya, nilai rasio, yang bawah juga nilai rasio. Ya, kita membandingkan seperti itu. Baca kembali soal tentang kelompok tari indang, jawablah soal cerita tersebut. Tadi sudah kita jawab ya, soal tari indang. Ya, di sini sudah saya berikan jawabannya, rasionya. Ya. Oke. Kemudian jadi hasilnya adalah laki-laki dan banding perempuan adalah 2:3. Kita teruskan lagi. Laki-laki banding perempuan 2:3. Ya, jadi laki-laki dibanding perempuan sama dengan 2:3. Selesaikanlah soal cerita berikut ini. Perhatikan benar-benar ya prosesnya. Nah, biar kalian semakin canggih dalam menyelesaikan hal-hal seperti ini. Yang pertama, perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Laki-laki dibanding perempuan adalah 2:3.
Jika jumlah murid laki-laki 12 orang, ini nilai aslinya, laki-laki ini adalah 12 orang, berapakah jumlah murid perempuan? Ya, cara mengerjakannya seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya cara kita ngitungnya adalah perempuan nilai asli dibanding laki-laki nilai asli sama dengan kalau perempuan 3 ya. Kalau perempuan itu nilainya lurusnya sama 3 dibanding 2. Ya, ingat laki-laki yang depan, 2-nya yang depan, perempuan yang belakang, 3-nya yang belakang. Jadi perempuan banding laki-laki sama dengan 3 banding 2. Sehingga kita bisa menulisnya perempuan ini dikalikan silang ke sini, L-nya dikalikan ke sini. 3/2 kali L. Ya. Jadi pastikan kalau mencari perempuan ya perbandingan perempuan itu yang atas. Ya, yang atas. Jadi dibagi punyanya laki-laki, ya perbandingannya laki-laki terus kali besarnya laki-laki. Ya. Jadi pada intinya rumusan dasarnya seperti ini. Kita bisa membalik. Jadi kalau laki-laki dibanding perempuan adalah 2/3, kita bisa membalik. Perempuan dibanding laki-laki adalah 3/2. Ini bisa dibolak-balik. Ya, sehingga setelah itu kita masukkan, kita bisa menghitungnya. Maka perempuan sama dengan 2/3 kali laki-lakinya 12 orang. Ya, cara cepat menghitungnya 3 dengan 12 kita sama-sama bagi 3. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Ya, itu cara yang cepat kita bisa melakukan perkalian. Ya, lagi nomor 2, perbandingan gula dan tepung. Gula dibanding tepung adalah 1/2 gelas. Jika ibu ingin membuat 10 loyang kue, berapa gelas tepung yang diperlukan? Ya, jadi perbandingan gula tepung untuk membuat 1 loyang. Ini kalau 1 loyang kue, ya, ini adalah 1/2. Kalau 10 loyang, nah ini masing-masing kalikan 10. Ya, masing-masing ini dikalikan 10, ini kalikan 10. Jadi gula banding tepung, ini adalah 1 kali 10 adalah 10, banding 2 kali 10 adalah 20. Caranya seperti itu. Ya, berapa gelas tepung yang diperlukan? Gelas tepung yang diperlukan ini nilai sebenarnya sudah, karena sudah dikalikan faktor 10 loyang kue. Ya, jadi gelas tepung yang diperlukan 20 gelas. Ya. Perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat 1 loyang kue adalah 1/2 gelas. Ingin membuat 10 loyang kue, berapa gelas tepung yang diperlukan? Seperti ini, 20 gelas. Itu yang dimaksud oleh pembuat soalnya gitu. Nomor 3, perbandingan umur ayah, ibu, dan dayu. Ayah dibanding ibu dibanding dayu, ya, sama dengan 8 dibanding 7 dibanding 3. Jika umur dayu 12 tahun, ya berapa jumlah umur ketiganya? Kita bisa jumlah umur ketiganya ini yang asli, ya. Berarti ayah tambah ibu tambah dayu dibanding, ya, umur dayu ini, ya, keduanya adalah umur asli. Ya, ini asli. Nah, nanti yang di sini rasionya. Ya, yang di kanan rasio. Ya, ini rasio. Nah, rasionya kalau ditambahkan 8 tambah 7 tambah 3 dibagi di dayu, rasionya adalah 3. Seperti itu. Kemudian dayunya ini dikalikan silang ke sini. Ya, jadi nanti ya di sini saya keterangan ya, nilai yang ada di sini dan di sini ini adalah rasio, dari rasio. Ya, dari rasio, dari sini. Ini rasionya. Ya, atau perbandingannya. Jadi nanti sebenarnya yang terjadi adalah dayunya ini dikalikan silang ke kanan. Jadi nanti ayah
tambah ibu tambah dayu atau ketiganya sama dengan di sini 8 tambah 7 tambah 3, 7 tambah 3 10, 10 tambah 8 adalah 18, 18 dibagi 3 dikali umurnya dayu. Ya, sama dengan 18 bagi 3 adalah 6, umurnya dayu di sini adalah 12. Ya, kita kalikan 12 dengan 6. Ya, 6 kali 2 adalah 12, 2 nyimen 1, 6 kali 1 6 tambah 1 7, 72. Nah, seperti itu cara ngitungnya. Nomor 4. 2,5 liter bensin dapat menempuh jarak 30 km. Jadi bensin dibanding jarak sama dengan 2,5 dibanding 30. Ya, berapa jarak yang ditempuh dengan bensin sebanyak 10 liter? Nah, agar bensin ini menjadi 10 liter, ya, ini dikalikan. Ya, bensin ini dijadikan 10 liter bensin banding jarak ini dikalikan oleh angka biar menjadi 10. Nah, ini nanti dikalikan berapa? Nah, 2,5 jadi dikalikan 4 agar menjadi 10. Maka di sini juga dikalikan 4. 30 kali 4 adalah 120. Jadi ini adalah jawabannya. Ya, ini namanya berbanding lurus. Kita juga bisa menggunakan cara ini. Ini bensin, ini adalah jarak. Kalau bensinnya 2,5, jaraknya adalah 30. Kalau jarak yang di bensinnya 10, jaraknya berapa? Kita biasa menggunakan seperti ini, cara seperti ini. Jadi kalau ini berbanding lurus, ya tahunya berbanding lurus bagaimana? Ya semakin banyak bensin semakin jauh jarak. Ya, jadi misalnya jarak saya simbolkan J di sini ya. J dibagi 30 sama dengan 10 bagi 2,5. 10 bagi 2,5. 10 bagi 2,5 kan 4. Berarti jarak 30-nya dikalikan sini. 4 kali 30 sama dengan 120. Cara ini biasa kita pakai juga. Tapi cara rasio lebih mudah ya. 2,5 jadi 10 kalikan berapa? Kalikan 4 maka 30 juga dikalikan 4. Itu lebih mudah. Ya. Nah, yang ini nanti tetap kita butuhkan untuk analisa lebih lanjut. Kalian saya kenalkan saja. Nanti akan ada cara seperti ini. Ya, sekarang nomor 5. Suatu mainan, ya. Oke. Mainan dibuat dengan mencampur air dan sirup. Air, sirup dan santan. Jadi air, ya. Karena sirup dan santan dimulai huruf S semua. Sirup saya simbolkan SI, dibanding santan saya simbolkan SA gitu ya. Si untuk sirup, Sa untuk santan. Ya, ini sama dengan 3 dibanding 4 dibanding 5. Jika ibu ingin membuat minuman sebanyak 6 liter, berapa liter santan yang diperlukan? Nah, di sini santan ini adalah yang rasionya 5. Jadi santan dibanding dengan ini cara sebenarnya. Jadi air tambah sirup tambah santan. Ini yang di sini ini nilai asli atau sebenarnya. Yang bawah juga asli. Ya, yang kanan nanti dari rasio. Ya, dari rasio. Ya. Nah, rasionya santan ini adalah 5. Rasionya santan adalah 5 dibagi jumlah rasio kesemuanya. Ya, 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 adalah 12. Yang diinginkan adalah santan yang diperlukan. Jadi ini dikalikan silang ke sini. Maka santan sama dengan 5/2 dalam kurung ini dikalikan ke sini. Air tambah sirup tambah santan. Air tambah sirup tambah santan ini sebenarnya kan minuman. Minuman ya, bukan main. Minuman, ini minuman. Padahal minuman 6 liter. Kita masukkan 5/2 dikalikan 6 liter. Ya, kemudian di sini kita coret. Sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 adalah 3. 5 kali 3 adalah 15. Nah, jadi santannya jadi dibutuhkan 15 liter. Sebentar. Rasanya kok ada yang terbalik ini.
5 ini 12 kok jadi angka 2. Nah ini ya, makanya ada yang ganjil aneh. Ini tadi salah tulis Pak Ali. Seharusnya ini 12, di sini saya tulis 2 ya. Jadi ini harusnya 12. Makanya kok lebih banyak. Ini harusnya 12. Kalau 12 dibanding 6 dicoret, ini 2. Ya, kebalik ya. Jadi tadi ya maksudnya lupa angka satunya. Ya, jadi ini sebenarnya adalah 5/2. 5/2 itu sama dengan 2,5 ya, atau 2,5. Nah, jadi santan yang dibutuhkan untuk membuat 6 liter minuman adalah 2,5 liter. Nah, caranya seperti itu ya. Kita lanjutkan. Buatlah soal cerita tentang rasio. Tukarkan soal yang kamu buat dengan teman. Banyak kelereng Ali, Budi, dan Chandra masing-masing adalah 4, 10, dan 20 ya. 4, 10, dan 20. Atau biar enak ini saya bikin 5 aja deh. 5, 10, dan 20. Berapakah rasio kelereng Ali terhadap yang lain? Rasio ya kelereng Ali ya terhadap total jumlah kelereng. Total jumlah kelereng. Cara mengerjakannya nanti ya, ganti biru saya ngerjakannya adalah Ali dibanding Ali tambah Budi tambah Chandra. Ya, sama dengan kelerengnya Ali berapa? 5. Ali tambah Budi tambah Chandra berarti 5 tambah 10 tambah 20. Ya, sama dengan 5 dibagi ini 35. Ya. Nah, di sini nanti sama-sama bagi 5, ini 1/7. Ya. Jadi rasio Ali terhadap yang lain adalah 1/7, atau bisa juga kita tuliskan Ali dibanding dalam kurung Ali tambah Budi tambah Chandra sama dengan 1 dibanding 7. Seperti ini juga boleh. Ya. Kita lanjutkan. Atau sebelumnya rasionya kita tentukan dulu. Nah, alternatif yang lain mengerjakannya ya, Ali banding Budi banding Chandra sama dengan 5 dibanding 10 banding 20. Alternatifnya semua dibagi 5. 1 banding 2 banding 4 ya. 20 bagi 5 kan 4 ya. Nah, maka Ali dibanding dengan Ali tambah Budi tambah Chandra, ini bisa dari perbandingannya ini. 1 dibanding 1 tambah 2 tambah 4 dibanding 7 langsung. Ya, dapatlah 1/7. Ya, kita mendapatkan 1/7 dari sini. Mana yang lebih mudah menurut kalian, ya itu kerjakan. Ya, ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari tentang kegiatan hari ini? Ya, apa yang sudah kamu pahami dengan baik, apa yang belum kamu pahami, apa yang kamu lakukan lebih paham, apa yang kamu lakukan agar lebih paham, sikap apa yang kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang jelas hari ini kita belajar tentang rasio, ya. Dan yang kedua adalah, yang pertama malah kita belajar usaha meningkatkan kesejahteraan ya, di awal Indonesia berdiri. Jadi banyak tokoh-tokoh nasional ya, yang kebanyakan adalah para pejabat, yaitu para menteri, memberikan program-programnya untuk diaplikasikan. Selain para menteri tadi ada pengusaha juga ya, motik tadi ya. Peragakan beberapa gerakan tari indang di hadapan orang tuamu, minta mereka menuliskan komentarnya. Kemudian kita lanjutkan pada pembelajaran 6 ya. Wah.
Ini banyak nyamuk ini. Kita lanjutkan. Kita telah mempelajari berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan. Tahukah kamu, kerjasama juga diperlukan dalam setiap jenis permainan. Olahraga, ayo kita bekerja sama dalam permainan olahraga rengku alu. Apakah kamu masih ingat cara bermain rengku alu? Apa saja keterampilan yang diperlukan dalam permainan tersebut? Yang jelas adalah keterampilan melompat, terus keterampilan mengenai pola gerakan tongkat, ya, memahami pola gerakan tongkat dan kekompakan. Jadi harus kompak. Yang megang tongkat itu harus kompak ya. Yang satu dibuka, yang satu ditutup lah. Itu kan tidak kompak. Apakah kamu sudah melakukan keterampilan yang tersebut dengan baik? Coba kalian nilai di diri sendiri. Kalian sudah melakukan dengan baik apa enggak? Apa saja taktik yang perlu diterapkan agar bermain dengan sukses? Ya, kekompakan, terus memahami pola gerakan tongkat. Pola gerakan tongkat. Harus bisa, baik yang megang tongkat maupun yang melompat harus paham pola gerakannya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Mengapa kerjasama sangat diperlukan dalam permainan tersebut? Karena pemegang tongkat, ya, pemegang tongkat harus menggerakkan tongkat secara harmonis dan kompak. Nah, kekompakan dan harmonis ini tidak akan dicapai tanpa adanya kerjasama. Ya, harus kompak. Ya, dan ini harus, dan semua itu memerlukan kerjasama, dan itu memerlukan kerjasama. Diskusikan dengan jawaban secara berpasangan. Coba ya, diskusikan. Sekarang kamu akan mempraktikkan kembali permainan tersebut, namun kali ini ditambahkan dengan keterampilan melempar bola. Ketika kamu melompat dalam permainan rengku alu, kamu harus melemparkan bola yang kamu bawa ke sebuah kardus yang ditempatkan di samping permainan. Nah, tingkat kesulitannya tambah ini. Sebelum bermain, perhatikan penjelasan dari guru. Pada pembelajaran 4, kamu telah menyelesaikan buku mini yang menceritakan tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat beserta contohnya. Tukarkan buku mini tersebut dengan salah satu temanmu, baca buku tersebut dalam hati, kemudian lengkapi peta pikiran berikut berdasarkan cerita dalam buku mini. Nah, ini kalian mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Ini kalian isi setelah menerima buku mini dari teman kalian. Ya. Setelah membuat buku mini tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan masyarakat, sekarang saatnya kamu membacakannya dan mendiskusikan buku mini tersebut dalam kelompok. Sebelum membacakan buku mini, perhatikan penjelasan dari guru tentang kriteria penilaian. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang evaluasi. Ya, ini akan saya bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Oh ya, link dari ini video-video yang lain, playlistnya ada di bawah ya, tolong kalian bisa ke dari deskripsi dan di situ ada linknya. Oke, sekali lagi thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.